Ada di buku ngapain lu bikin? Persuasi. Kenapa gua selesai 9.55 udah belajar kan tentang persuasi itu apa? jelasin aja. Satu tentang persuasi. Ya, jadi teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis teks tersebut. Jadi secara Kurang lebihnya 30 menit persuasi setelah. adalah teks yang berisi ajakan. Contohnya seperti ayo, mari, dan lakukanlah. Contoh kalimat seperti kata nggak kalau di sini. Kalau tampilannya itu nggak bisa pakai yang putih itu langsung ke papan tulis boleh nggak? Nah, di sini itu ada 3 contoh kata ajakan seperti ayo, mari, dan lakukanlah. Ini termasuk kata ajakan karena mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu kan. Jadi misalnya ayo bermain bersamaku. Jadi contoh kata ayo ini adalah kata ajakan, dan contoh mari juga kata ajakan, dan contoh lakukanlah kata ajakan. Paham? Kalau paham kita Nah, di sini ada ciri-ciri teks persuasi. Yang pertama itu berisi argumen, yang kedua itu menggunakan kata ajakan, yang ketiga itu menghindari konflik, dan yang ketiga itu berusaha meyakinkan, dan yang keempat itu menghindari konflik. Jadi yang dimaksud dengan berisi argumen itu adalah pendapat yang beralasan kuat mengenai data atau fakta yang ditulis. Seperti itu. Terus yang kedua menggunakan kata ajakan. Tadi kan sudah dijelaskan ya, kata ajakan ini seperti ayo, mari, dan lakukanlah. Ini ibu mengambil 3 contoh kata ajakan dan masih banyak lagi kata ajakan lainnya. Selanjutnya ada berusaha meyakinkan. Jadi berusaha meyakinkan agar melakukan kepercayaan apa yang ditulis dengan penulis teks tersebut. Jadi contoh teks persuasi, jadi kita harus berusaha meyakinkan agar pembaca juga yakin dengan apa yang kita tulis. Selanjutnya ada menghindari konflik. Jadi agar pembaca tidak kehilangan, jadi pembaca harus menghindari konflik. Kurang lebihnya seperti itu. Paham? Kalau paham kita lanjut. Selanjutnya ada struktur teks persuasi. Yang pertama itu pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, dan yang keempat penegasan kembali.
Yang dimaksud pengenalan isu itu berupa pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks tersebut. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini berupa pendapat-pendapat yang ditulis mengenai permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, seperti data atau fakta yang mendorong sesuai argumen tersebut. Dan yang ketiga ini ada pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan ini berupa kalimat-kalimat atau yang ditulis untuk agar seseorang melakukan sesuatu. Jadi menggunakan pernyataan ajakan. Dan yang keempat ini ada penegasan kembali. Penegasan kembali ini bertujuan untuk melakukan atau mempercayai pernyataan atau argumen-argumen sebelumnya. Paham sampai sini tentang struktur teks persuasi? Paham tidak? Kalau nggak ada yang paham boleh ditanyakan. Sudah paham? Di sini Ibu mempunyai contoh teks persuasi. Nanti ada satu orang boleh baca ke depan, ya. Boleh baca ke depan. Nanti kita bareng-bareng menentukan strukturnya yang di depan itu. Ada 4 struktur kan? Nanti juga cari di teks ini. Coba yuk, siapa yang mau maju ke depan, satu orang untuk membacakan teksnya aja. Nanti penentukan strukturnya kita bareng-bareng. Siapa yang mau? Mau maju sendiri atau ditunjuk? Tunjuk aja ya. Ini boleh. Maju aja ke depan membaca. Teksnya aja. Apa dan masih banyak yang berasumsi bahwa jalan kaki tidak bermanfaat, padahal olahraga yang ringan dan murah ini mengandung sejumlah manfaat baik bagi tubuh kita. Menurut sebuah studi yang dikutip dari situs Awal Dokter, berolahraga jalan kaki selama 30 menit ternyata mampu menurunkan resiko penyakit jantung sebanyak 40% berdasarkan data tersebut. Berarti olahraga jalan kaki dapat memicu jantung untuk terus berdenyut lebih kencang sehingga jantung menguat dan sirkulasi darah kian meningkat. Selain itu, berjalan kaki secara teratur juga dapat menurunkan kolesterol dalam tubuh. Hal ini dikarenakan berjalan kaki akan menuntut tubuh bergerak secara konstan, yang mengakibatkan lemak dan kolesterol pun akan semakin menurun. Oleh karena itu, biasakanlah olahraga jalan kaki minimal selama 30 menit. Biasakan olahraga secara teratur dapat membantu agar tubuh makin sehat dan terhindar dari serangan jantung serta penyakit yang disebabkan oleh kolesterol. Utama dong untuk aktor yang sudah. Iya. Iya. Nah, tadi kan Atta sudah membaca contoh presentasinya ya. Tadi sudah dibilang kita
dari paragraf yang sudah tadi dibaca, pemenuhan itu bagian mana? Coba udah dibaca belum? Pemenuhan itu bagian yang mana ya? Coba diperhatikan contoh teksnya. Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak? Pengenalan isu itu kan berupa pengantar atau pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks tersebut. Jadi kan di sini udah ada teksnya tuh. Nah, pengenalan isu permasalahan yang akan dibahas ini kita membahas tentang apa ya? Jalan kaki. Mati lampu. Ada yang menjawab? Jadi pengenalan isu. Tahu dulu. Ada yang menjawab tidak? Pengenalan isu itu pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam teks. Nah, coba tolong perhatikan teksnya ya. Jadi pada teks itu ada paragraf yang masih banyak yang berasumsi bahwa jalan kaki tidak bermanfaat. Padahal olahraga yang ringan dan murah ini mengandung sejumlah manfaat baik bagi tubuh kita. Itu termasuk dengan pengenalan isu karena permasalahan yang kita bahas kan tentang manfaat jalan kaki ya. Nah, paham? Coba tadi apa pengenalan isu? Masih banyak yang berasumsi bahwa jalan kita tidak bermanfaat. Selanjutnya yang kedua ada apa? Kayak Rangkaian argumen itu di bagian mana dalam teks yang tadi sudah dibaca? Dari mana? Ya, jadi rangkaian argumen itu menurut sebuah studi yang dikutip dari situs Alodokter, berolahraga jalan kaki selama 30 menit ternyata mampu menurunkan risiko penyakit jantung sebanyak 40%. Berdasarkan data tersebut, berarti olahraga jalan kaki dapat memicu jantung untuk terus berdenyut lebih kencang, sehingga jantung pun menguat dan sirkulasi darah pun kian meningkat. Selain itu, berjalan kaki secara teratur juga dapat menurunkan kolesterol dalam tubuh. Hal ini dikarenakan berjalan kaki akan menuntut tubuh bergerak secara konstan yang mengakibatkan lemak dan kolesterol pun akan semakin menurun. Dari itu termasuk ke dalam rangkaian argumen ya. Paham? Yang ketiga ada apa? Ya, pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan itu tadi apa? Ayo. Coba baca keras. Ya, betul. Pernyataan ajakannya itu, oleh karena itu biasakanlah berolahraga jalan kaki minimal selama 30 menit. Ya. Yang terakhir ada apa? Ya, penegasan kembalinya yang mana? Ya, betul. Sampai sini paham? Kalau paham, ini buku ya. Kita ada kuis. Ibu mempunyai 3 kuis pertanyaan, 3 pertanyaan ya, yang bisa jawab dan tidak bertanya. Mobil. Dengarkan baik-baik, jawab pertanyaannya juga yang benar ya, jangan asal sebut aja. Dengarkan ya.
dibahas adalah Ada. siapa namanya? Diri dong. Pesta. Berdasarkan data tersebut, berarti olahraga dalam lagi tidak dapat memicu jantung untuk terus berdenyut lebih kencang sehingga jantung pun menguat dan sirkulasi darah pun makin meningkat. Itu termasuk ke dalam apa tadi? Dari struktur teknik persuasi itu termasuk ke dalam apa? Kan tadi struktur teknik persuasi kan ada 4 ya. Ada pengenalan isu, ada rangkaian argumen, ada pernyataan ajakan, ada penegasan kembali. Nah, yang ibu maksud itu bagian teknik persuasi yang berisi topik atau masalah yang akan dibahas. Itu termasuk ke dalam apa? Isu. Itu dong. Orang ya, boleh maju ke depan? Maju ke depan ayo. Ayo kamu mana jawabannya? Itu maju atau mau? Pesta kaget, berdoa. Tepuk tangan dong untuk Kaila. Masih ada 2 pertanyaan lagi, nanti yang bisa jawab akan mendapatkan seperti Kaila ya. Inti dari teks persuasi berupa kalimat yang berisi, angkat tangannya dulu, baru apa yuk inti dari teks persuasi itu tadi. Dengarkan ya. Inti dari teks persuasi berupa kalimat yang berisi ajakan. Siapa yang jawab? Aja ini keduluan, aja dulu. Tidak dulu. Masih Malu aja coba. Tahu dong untuk Aisyah yang udah menjawab. Ada satu lagi ya. Dengarkan baik-baik. Angkat tangannya terlebih dahulu baru menjawab ya. Ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah merupakan ciri kebahasaan dari struktur teks persuasi yaitu. Ayo membantu lagi nih. Ini kan ada 4 termasuk ada demikianlah, oleh karena itu. Udah jawab boleh lagi. Siapa? Reja boleh. Reja. Coba angkat tangannya dulu. Coba angkat tangannya. Siapa tadi? Angkat tangannya. Reja. Ya Reja, coba apa jawabannya? Gimana sih namanya Reja? Ini. Oh, apa Reja? Iya betul. Udah maju tuh.